Halo, selamat datang di channel aku. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih ke kalian semua yang udah nontonin video aku dari awal sampai sekarang ini. Dan juga aku mau minta maaf ke kalian semua karena aku jarang banget upload video, udah 1 bulan gak upload. Dan itu semua karena aku dinyatakan positif COVID. Nah, di video kali ini aku mau cerita, aku mau berbagi pengalaman aku saat terkena COVID-19 ini. So, kalau misalkan kalian penasaran, kita mulai aja ke videonya. Sebelum aku cerita pengalamanku, aku mau infoin dulu ke kalian kenapa sih namanya COVID-19. Jadi menurut WHO, kok ini adalah corona, V-nya itu adalah virus, D-nya adalah disease. Kenapa 19? Karena ditemukannya di tahun 2019 di Wuhan. Itu kasus pertama. Kalau di Indonesia itu kasus pertamanya di 2 Maret 2020. Itu pertama kali ditemukan di Indonesia. Dan COVID-19 ini pastinya disebabkan oleh virus yang namanya coronavirus, yang disebut lagi tuh kalau dirincikan tuh namanya SARS-CoV-2 gitu. Jadi aku mau cerita nih pengalamanku terpapar COVID-19. Jadi waktu tanggal 29 Juni, teman kantorku tuh cerita kalau misalkan dia positif COVID-19. Dan sorenya langsung tuh satu kantor memang langsung tes antigen. Dan hasilku itu negatif. Jadi aku merasa oke, gitu, masih aman karena masih negatif kan. Dan besoknya aku mulai batuk. Dan karena sehari sebelumnya tuh aku abis makan kerupuk yang memang agak banyak micinnya, aku pikir ya udah ini karena sensitif aja, karena sensitif kena yang micin tadi jadinya batuk gitu. Masih berpikir positif. Terus besoknya masih batuk lagi dan suaranya udah mulai berubah, sudah mulai suara orang seperti bindeng gitu. Terus malamnya badan tuh lemas dan menggigil serta nyeri gigi, dan aku pikir ya udah ini mungkin karena memang gigi gerahamku memang mau tumbuh gitu. Jadi oke. Besoknya aku ke dokter dan dokter nyuruh untuk tes antigen. Nah, pas tes antigen itu ternyata hasilnya positif. Nah, tes antigen itu aku lakuin di tanggal 2, yaitu di tanggal 2 Juli, yaitu hari Jumat. Berarti memang ada sekitar 3 hari. Nah, aku juga kaget pas tes antigen itu positif. Padahal waktu tanggal 29 aku udah tes dan hasilnya negatif. Ternyata memang untuk virus ini dia tuh punya masa inkubasi sekitar 3-5 hari. Jadi bisa aja teman-teman beberapa hari sebelumnya negatif, tapi pas dicek ternyata positif gitu. Jadi memang kalau misalkan teman-teman udah ada gejala batuk, terus batuk kering ya, memang kalau pas kemarin tuh aku batuknya batuk kering, terus sampai menggigil, itu coba teman-teman demi keamanan teman-teman bisa tes antigen. Setelah tes swab, badanku langsung demam, dan karena belum ada obat, aku menggunakan bye-bye fever untuk penurun panasnya. Bye-bye fever yang biasa digunain untuk bayi-bayi itu aku tempel aja di jidat. Terus ya udah, aku langsung tidur, dan sorenya puji Tuhan langsung demamnya turun serta keluar keringat. Udah abis itu gejala-gejala aku alami itu mulai dari ada batuk kering, terus badannya tadi menggigil, nyerinya tuh gak cuma sehari, berhari-hari lumayan nyiksa. Aku sampai mual, muntah, diare atau mencret gitu ya. Dan memang badan tuh lemas, gak bisa untuk olahraga yang berat. Aku coba waktu itu olahraga HIIT dan gak kuat jadinya. Memang olahraganya tuh harus olahraga yang mulai dari yang ringan dulu. Dan batuknya tuh sampai sekarang aku negatif COVID-19, itu batuknya sampai sekarang tuh masih ada, dan cuman gak terlalu yang sesering pas lagi COVID-19. Dan terasa di dada seperti ini, seperti ada dahak yang mengganjal gitu. Karena memang kalau misalkan kita batuk berdahak kan di sini ya, kayak ngeganjel ya. Tapi ini di sini seperti kayak ada dahak yang ngeganjel dan harus dikeluarkan
Karena memang kasus COVID-19 ini di Indonesia terutama lagi meningkat banget, jadi rumah sakit tuh penuh banget, ketersediaan kamarnya juga terbatas banget, dan aku menjalani isolasi mandiri waktu aku dinyatakan positif COVID itu di tanggal 2, lalu aku baru dinyatakan negatif itu di tanggal 25, berarti sekitar 23 hari aku isolasi mandiri. Awalnya aku ada juga sih di tes swab lagi di sekitar tanggal 12. Tapi pas di tanggal 12 tuh masih terdeteksi, jadi disarankan untuk isolasi mandiri. Oh ya, aku sempat juga melapor ke dinas kesehatan di sini. Jadi aku ngelapor ke dinas kesehatan, lalu dari dinas kesehatan itu diarahkan data kita akan dikasih ke puskesmas terdekat yang ada di lingkungan kita. Nah, dari puskesmas itu akan mendatangi kita. Cuman ya karena memang mungkin lagi banyak kasusnya, lagi tinggi, jadi pihak puskesmas memang mendatangi. Cuman kalau di aku sendiri itu nggak yang mengkontrol kita, nggak yang nanyain misalkan yang kabar setiap hari, itu nggak. Jadi baru ditanya sekitar pas udah hari ke-14an gitu, itu baru ditanya gimana kabarnya, hasilnya seperti apa, udah swab lagi belum gitu. Ya gitu sih. Terus aku juga sempat ke RS karena memang ada yang ganjel dan nafasku memang sebenarnya sih kalau disaturasi sampai pernah waktu itu ke 93, cuman aku menggunakan teknik proning. Nah, proning ini membantu banget untuk yang saturasinya lagi cukup rendah gitu. Jadi aku menggunakan teknik proning sendiri. Nanti aku kasih fotonya di sebelah sini ya untuk teknik-tekniknya, dan ini di aku sendiri cukup membantu. Oh ya, waktu pas aku sempat ke rumah sakit itu memang aku lihat keadaan di IGD-nya itu bener-bener yang pasien tuh penuh banget, banyak banget yang saturasi oksigennya rendah, bahkan sampai ada yang saturasi oksigennya rendah itu masih belum dapat kamar juga karena memang saking terbatasnya. Jadi ya memang kita sendiri harus jaga benar-benar taat prokes karena sampai penuh banget dan nakes juga udah mulai kewalahan gitu. Jadi memang harus jaga diri kita masing-masing. Jadi di sini aku mau share hal-hal apa aja sih yang aku lakukan selama isoman atau isolasi mandiri. Jadi emang isoman aku tuh cukup lama, itu sekitar 23 hari untuk dapat hasil negatif. Dan hal yang pertama yang aku lakuin yaitu adalah konsumsi obat-obat yang udah diresepkan sama dokternya. Aku mau disclaimer dulu kalau obat-obat ini bukan untuk diikutin, karena mungkin ya dokter yang lebih tahu. Kalian bisa datang ke fasilitas kesehatan terdekat untuk cari tahu obat-obatnya tuh apa aja. Jadi yang pertama yang aku dapetin tuh adalah paracetamol. Terus yang kedua ada N-acetylcysteine untuk yang dahak ini, untuk yang cari dahaknya. Terus yang ketiga ada Sanadril. Terus ada azithromycin sama vitamin-vitamin gitu. Ada juga obat untuk lambungnya karena memang perutku waktu kemarin tuh sakit, mual, muntah, dan memang ada juga sampai diare. Terus untuk obat antivirusnya kayak oseltamivir, favipiravir, atau Avigan itu aku nggak dapet karena memang susah banget untuk dicari. Aku udah cari ke apotek di kota ini, nggak dapet sama sekali karena katanya obatnya stoknya kosong semua. Dan ya udah deh, aku minum obat-obatan itu aja. Terus yang kedua itu perbanyak konsumsi air putih karena memang kan banyak banget nih obat-obatan serta vitamin yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi supaya ginjal kita tuh nggak berat, jadi aku perbanyak konsumsi air putih. Terus yang ketiga, istirahat yang benar-benar cukup. Jadi memang kalau misalkan aku ngerasa aku udah lemes, aku udah nggak kuat, aku langsung istirahat. Jadi aku nggak memaksakan misalkan kegiatan atau aktivitas tertentu. Yang keempat, aku konsumsi buah-buahan kayak misalnya jeruk, apel. Memang benar-benar konsumsi buah-buahan untuk cukupin vitamin dan untuk meningkatkan imun juga.
Yang kelima yang aku lakukan adalah berjemur di bawah sinar matahari. Itu aku lakuin di antara jam 9 sampai jam 11. Sekitar 15 menit aja. Sambil berjemur aku juga ngelakuin yang namanya stretching. Atau kalau misalnya nggak stretching ya udah aku main handphone aja. Terus berjemur ini digunakan untuk mengaktifkan vitamin D di tubuh kita. Jadi vitamin D itu ada yang dalam bentuk belum aktif dan ada yang sudah aktif. Nah, kalau misalkan kadar vitamin D di tubuh kita itu meningkat, itu kan berfungsi untuk meningkatkan imun nih, vitamin D. Jadi kalau misalkan imun kita kuat, itu kuat juga nih untuk ngelawan virus-virus yang ada di tubuh kita. Setelah isoman 23 hari, puji Tuhan di tanggal 25 aku dinyatakan negatif COVID-19 dan memang masih ada gejala sisa seperti kayak batuk, dan di sini masih memang di dada seperti ini terasa masih ada dahak yang mengganjal. Jadi memang belum. Terus kalau aktivitas kalau terlalu berat tuh kadang suka capek gitu, suka lemes sendiri. Ya memang ini adalah masa pemulihan setelah COVID-19. Jadi setelah COVID-19 juga kita memang tetap harus banyak makan buah, banyak makan sayur, dan juga minum vitamin-vitamin serta mineral. Karena memang kita sedang dalam proses pemulihan. Ibaratnya saat tubuh kita diserang sama si virus ini, kita berjuang mati-matian, atau imun kita atau tubuh kita berjuang mati-matian untuk melawan si virus ini, untuk membunuh si virus ini. Artinya berarti kita menggunakan seluruh sumber daya yang ada di tubuh kita nih. Jadi misalkan ibarat ada kota yang terkena tsunami, berarti kan hancur semuanya tuh. Nah, kita nggak mungkin dong membangun kota tersebut dalam 1 hari atau 2 hari. Makanya butuh yang namanya proses pemulihan. Jadi sampai sekarang aku masih minum ini, ada vitamin dan mineral ya. Teman-teman bisa pilih preferensi masing-masing. Cuman ini yang aku gunain ini namanya Teragran. Nah, Teragran ini ada vitamin A, B1, B2, B3, B5, B6, B12, C, D3E, dan mineral yang ada di dalamnya ini ada iodium, besi, tembaga 2, mangan 2, magnesium, dan zinc. Dan ini aku minumnya sehari sekali, dan memang karena minum ini ya konsumsi air putihnya harus diperbanyak juga gitu. Pesanku untuk teman-teman semua, tetap stay safe, jaga kesehatan, taatin prokes. Untuk teman-teman yang punya privilege untuk kerja dari rumah atau work from home, gunakan privilege itu sebaik-baiknya, karena gak semua orang dapat privilege yang teman-teman dapat. Dan untuk teman-teman mungkin yang harus masih kerja di luar, masih kerja di kantor, atau masih harus beraktivitas di luar, harus bertemu orang, tetap taat prokesnya, tetap pakai masker double, masker medis dilapis dengan masker kain di depannya, bawa hand sanitizer ataupun desinfektan kecil. Jadi teman-teman bisa kayak bawa hand sanitizer di botol-botol kecil, sama taruh desinfektan juga gitu. Jadi sebelum teman-teman duduk, teman-teman bisa semprot desinfektan. Memang terkesannya kayak kalau misalkan orang-orang lihat, ih lebay banget sih, tapi it's okay, itu untuk jaga keamanan diri kita masing-masing. So, sekian video kali ini. Semoga apa yang aku sampaikan bisa membantu teman-teman semua. Dan aku boleh katakan kalau COVID-19 ini nggak enak banget. Jangan sampai teman-teman kena COVID-19. Dan feel free kalau teman-teman mau nanya seputar COVID-19 ini, aku akan jawab sebisaku, aku akan jawab sepengetahuanku. Dan kalau misalkan ada salah kata ataupun penyampaian yang kurang tepat, aku minta maaf. Kalau misalkan teman-teman punya kritik, saran, ataupun teman-teman mau request video apa yang harus aku buat ke depannya, teman-teman boleh tulis di kolom komentar ya. See you on the next video. Bye-bye!